Kita hanya memverifikasi apakah mereka keturunan Nabi atau bukan. Intinya begitu. Tapi kan di framing seolah-olah pembenci Habib Ba'alawi, padahal enggak. Dan dikatakan itu ditunggangi Salafi Wahabi, bahkan sudah mulai ada meme juga dianggap Salafi Wahabi, Khawarij dan lain-lain gitu ya. Itulah framing, itulah fitnah. Tapi nggak masalah itu. Kebenaran harus ditegakkan untuk membuat Rasulullah lega, membuat Rasulullah ridho intinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita akan mengikuti informasi terkait dengan masalah nasab habaib, dan kali ini sebuah ulasan kembali dari Gus Fuad Pleret yang ini menyajikan sebuah informasi yang lagi-lagi bahwa mereka-mereka ini kelompok-kelompok yang ada di dalam barisan Kiai Imaduddin Utsman itu selalu di framing, ya, selalu diberitakan, dikabarkan ya ke publik sebagai kelompok-kelompok pembenci habaib. Inilah yang sering menjadi tema-tema dari kalangan habaib maupun para pendukungnya untuk menyajikan orang-orang yang selama ini itu mempertanyakan ya nasab Ba'alawi melalui kajian-kajian ilmiah ataupun penelitian-penelitian. Sebutlah misalnya ya ini kan berawal dari tulisan Kiai Imaduddin Utsman, ada Gus Fuad Pleret, ada Tubagus Nur Fadil, dan sejumlah youtuber-youtuber seperti KBN Nusantara, kemudian channel Islam Nusantara, Gus Arya dan lain-lain sebagainya. Tetapi ya pada dasarnya apa yang mereka lakukan sesungguhnya adalah mencoba untuk ya memperlihatkan sebuah data-data dan fakta-fakta sejarah yang berbicara tentang nasab Ba'alawi sesuai dengan kaidah keilmuan ilmiah, yang pada prinsipnya adalah mencoba mensucikan ya nasab pada suriat Nabi. Jadi tidak ada di sana maksud-maksud atau tujuan-tujuan karena menebar kebencian terhadap suriat Nabi, karena mereka-mereka ini adalah orang yang paham betul ya bagaimana ya seharusnya kita memposisikan diri umat Islam dalam ya menempatkan para keturunan Nabi dan suriat Nabi. Nah, framing berikutnya adalah mereka ini di framing lagi sebagai orang yang ditunggangi oleh kalangan Wahabi Salafi yang wah ini kan lebih keras lagi ya, mereka dianggap ditunggangi. Nah, tentu ya situasi ini tidak boleh dibiarkan beredar begitu saja. Makanya Gus Fuad Pleret mencoba memberikan sebuah respon. Nah, seperti apa respon daripada Gus Fuad Pleret terkait dengan mereka-mereka ini adalah katanya ditunggangi oleh Wahabi Salafi, kita akan coba simak sama-sama. Pembenci Habib Ba'alawi ya ditunggangi, katanya ditunggangi Salafi Wahabi atau yang lain-lain. Yang dimaksud ya framing tentang pembenci Habib itu kan ya kayak orang seperti saya, seperti Kiai Imad, seperti Kiai Nur Ihya, seperti channel Islam channel Islam Nusantara, seperti KBN, seperti siapa lagi Gus Arya, seperti yang lain-lain itu, seperti Tubagus Nur Fadil, seperti Raden Fakih Wiradiningrat. Padahal kita itu nggak ada yang benci Habib Ba'alawi, itu nggak ada. Kita hanya memverifikasi apakah mereka keturunan Nabi atau bukan. Intinya begitu. Tapi kan di framing seolah-olah pembenci Habib Ba'alawi, padahal enggak. Dan dikatakan itu ditunggangi Salafi Wahabi, bahkan sudah mulai ada meme juga dianggap Salafi Wahabi, Khawarij dan lain-lain gitu ya. Itulah framing, itulah fitnah. Tapi nggak masalah itu. Kebenaran harus ditegakkan untuk membuat Rasulullah lega, membuat Rasulullah ridho. Intinya itu, membuat Allah lega. Maka kebenaran itu sifatnya universal dan pasti itulah yang diridai Allah dan diridai Rasulullah. Nah, aku mau fokus ke soal apa itu tunggang menunggang. Tunggang menunggang. Jadi ya tentu saja ada yang menunggangi semua hal itu, ada yang menunggangi apalagi yang sudah viral gitu. Tapi tidak masalah selagi apa yang kita perjuangkan, apa yang kita maksudkan itu tetap berjalan. Semua isu, semua pergerakan, semua gerakan atau secara personal itu semua individu yang menjadi sorotan publik pasti ada yang nunggangi.
orang yang semua itu, para nabi pun banyak yang menunggangi, para wali juga banyak yang menunggangi, apa itu birokrat-birokrat yang keren seperti Pak Jokowi, Pak Mahfud MD, ya ada yang nunggangi semua. Tapi ya penumpang gelap atau penunggang itu ya biarin aja, nanti kan lenyap sendiri. Jadi kita tidak mempersoalkan siapa aja mau menunggangi, silahkan aja. Tapi kita tetap fokus pada tujuan kita, yaitu menegakkan kebenaran, yaitu meluruskan nasab yang keliru, yang palsu, untuk membuat Rasulullah itu bangga dengan kita gitu loh. Dan tentu saja fitnah, framing, dan yang lain-lain itu pasti, nggak usah gimana-gimana. Itulah ya memang kebiasaan setan itu talbisul haq bil batil toh. Ya enggak apa-apa, yang penting kita memegang teguh apa yang kita yakini, kebenaran yang kita yakini, yang terverifikasi, yang ilmiah, yang rasional, kita perjuangkan terus-menerus. Perkara ada penumpang gelap dan lain-lain, terserah aja, nanti kan penumpang gelapnya ya tumbang sendiri, jatuh sendiri gitu ya. Ya, ulasan Gus Fuad Plered ini memang sepertinya bahwa upaya-upaya framing yang dilakukan oleh kelompok dari para pendukung Habaib ini sepertinya memang berhasil ya menggiring opini publik ataupun umat Islam bahwa ya kelompok-kelompok mereka ini adalah para pembenci Nabi, mereka-mereka yang melakukan ya penelitian-penelitian yang meminta agar para Habaib ini bisa membuktikan nasab mereka tersambung apa tidak secara ilmiah, ataupun mereka yang kemudian selalu mendorong agar mereka para habaib yang ngaku-ngaku suriat Nabi ini melakukan tes DNA, itu selalu dipraming sebagai orang yang membenci suriat Nabi. Itu yang terus dikabarkan kepada umat Islam untuk mempengaruhi agar ya mereka kemudian berpaling dari mereka-mereka ini. Demikian pula framing-framing bahwa mereka ini ditunggangi oleh kelompok Wahabi, Salafi, Wahabi. Ya, sebagaimana kita tahu ya kan, selama ini memang kelompok Salafi Wahabi ini ya dikenal sebagai mazhab dalam Islam yang memang cukup keras, ya agak kaku dalam merespon isu-isu keagamaan, yang juga tegas dan cukup lantang ya berbicara tentang sunnah-sunnah Nabi yang sahih ya. Nah, kelompok-kelompok seperti Kiai Madudin Usman ini, Gus Fuad dan sebagainya itu dianggap telah ditunggangi oleh para Wahabi Salafi. Tetapi bagi Gus Fuad Plered bahwa apapun itu yang sedang viral ya, apapun itu yang telah muncul sebagai berita yang menyita perhatian publik, itu akan selalu beririsan dengan tunggang menunggangi, dan baginya bahwa itu hal yang wajar, itu hal yang biasa. Yang jelasnya bahwa selama apa yang kita suarakan, apa yang kita lakukan itu adalah sebuah kebenaran, maka sudah abaikan saja apa persepsi orang, bahwa tujuan ini tidak ada sama sekali ya menebar kebencian kepada suriat Nabi, tetapi mencoba untuk memverifikasi, memvalidasi dan mensucikan suriat Nabi ya dari hal-hal yang memang tidak semestinya. Nah, karenanya ya Gus Fuad dan Kiai Imad dan lain-lain ini ya dia tetap konsisten ya untuk kemudian menyuarakan kebenaran ya sampai ada sebuah kesepakatan atau ada sebuah keputusan bersama yang betul-betul bisa diterima oleh semua kalangan ya, kalangan umat Islam di Indonesia. Harapan kita bahwa bagaimanapun juga ya habaib ini harus menjawab apa yang menjadi pertanyaan kunci dari Kiai Imad sejak awal, yakni ya memberikan jawaban tentang ya belum terkonfirmasinya atau belum ditemukannya kitab yang menyebut bahwa Ubaidillah bin Ahmad itu adalah putra dari Ahmad bin Isa al-Muhajir. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.